Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my students? I hope you and your family are in good condition today. Let's continue the materials about chapter 2 ya. Materi pembelajaran jarak jauh kali ini tentang chapter 2. Semoga nanti di materi kali ini kita bisa lebih mudah memahami, dan nanti untuk detail materinya dan latihan-latihannya bisa kita perkuat ketika kita di tatap muka seperti biasanya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti kita pelajarkan, yang nanti akan kita pelajari bermanfaat buat orang lain di masa yang akan datang. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, kita lanjut pada materi baru kita di bab 2. Why don't you visit Seattle? Jadi ini kita chapter 2 ini kita memang ambil dari materi di kurikulum ke-13 yang revisi 2018. Jadi nanti kita akan belajar tentang materi. Nah, ini dia tujuan pembelajaran. Jadi bab 2 nanti kita akan diharapkan mampu untuk menguasai KD 3.5 dan 4.5. Seperti penjelasan saya yang sebelum-sebelumnya, itu bahwasanya KD 3.5 dan 4.5 ini secara substansi sama tapi berbeda pada fungsinya. Jadi yang pertama yang 3.5 di sini kita lebih ke arah ke pengetahuannya, kemudian yang 4.5 ini ke arah prakteknya, ke arah keterampilannya. Jadi menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional, baik itu secara lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian. Berandai-andai ya, diikuti oleh perintah, saran, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasan if dengan imperatif, can, dan should. Ya. Kemudian yang 4.5 adalah keterampilan atau bagaimana caranya menyusun teks yang mengandung unsur pengandaian, yang di situ ada unsur kebahasan if dan imperatif. Nah, seperti apa materi lengkapnya anak-anakku berikut ini. Nah, kita ke if clause dulu ya. If clause di situ kalau kita lihat yang di layar ini ada 5 penggunaan, ada 5 fungsi ya. Yang pertama itu ada if clause, yang pertama ada if clause plus reminder ya. Di sini sampingnya sudah saya kasih contoh, if you want to pass the exam, you have to study harder. Jika kamu ingin lulus ujian, kamu harus belajar dengan keras ya. Jadi if you want to pass the exam, you have to study harder. Kemudian yang kedua ada if clause plus a suggestion. Ya. Yang tadi yang if clause plus reminder itu sebagai pengingat ya, kemudian suggestion itu sebagai saran. If you want to be a medical doctor, you have to prepare it from now on. If you want to go to the USA, you should save money. Ada 2 ya. Contohnya jika kamu ingin menjadi dokter, you have to prepare. Kamu harus mempersiapkan itu dari sekarang. Jadi ada suggestion. If clause plus suggestion ya. Ya. Kemudian if plus clause atau if clause plus general truth plus kebenaran umum ya. If you don't put some cherries on it, your cake will look pale and dull ya. Jika kamu, mohon maaf ini jika kamu tidak meletakkan ya, tidak menaruh buah cherry di kuemu, kuenya akan terlihat pucat dan kusam ya. Dull itu kusamnya. Jadi if clause-nya itu clause if itunya ditambah dengan kebenaran umumnya. Kemudian yang nomor 4 anak-anakku, if clause-nya di sini berupa imperatif ya. Berupa imperatif ditambah imperatif artinya memerintah ya. Atau berseru ya gitu ya.
Jika kamu ingin menjadi ketua OSIS, kamu harus mempunyai program yang bagus untuk meningkatkan lingkungan sekolah. Jadi if you want to be the head of OSIS, offer a good program to improve the school environment. Jadi di situ imperatif ya. Jadi yang nomor 5 terakhir itu ada if clause to show a dream, untuk menunjukkan if clause yang berfungsi untuk menunjukkan sebuah hayalan atau sebuah mimpi. If I am elected as a president, I will waive taxes for poor people. Jika saya terpilih menjadi presiden, saya akan menaikkan pajak untuk kesejahteraan orang miskin. Jadi if clause-nya di situ bukan plus imperatif, general threat, dan suggestion serta reminder seperti yang tadi saya jelaskan, tapi if clause-nya secara basically it function as to show a dream, untuk menunjukkan perintah ya. Jadi kenapa if clause ini saya taruh di awal, karena if clause itu sendiri nanti kita akan campung dengan conditional sentence ya, kalimat pengandaian, karena if clause di sini menjadi bagian dari conditional sentence, cuma yang if clause ini sendiri materi tersendiri, yang mana if clause itu ditambah dengan reminder bisa, dengan suggestion bisa, dengan general threat, sama dengan imperatif juga bisa. Seperti itu anak-anakku. Kemudian lanjut kita ke penjelasan tentang conditional sentence. Seperti apa conditional sentence? Perhatikan ya baik-baik, karena ini juga menggunakan if ya. Conditional sentence adalah kompleks sentence atau kalimat majemuk yang terbentuk dari subordinate clause atau sub clause. Kalau kita membuat sederhananya itu kita bilangnya sub clause ya, yang diawali dengan subordinate conjunction, yang diawali dengan if ya, berupa syarat atau kondisinya, dan main clause yang berupa hasil dari yang diandai-andaikan itu tadi. Kemudian selanjutnya ada 4 tipe conditional sentence yang biasa digunakan, yaitu tipe 1, type 1, type 2, and type 3. Kemudian zero conditional sentence. Yang zero conditional sentence itu sebenarnya jarang dijelaskan ya. Cuma hari ini di materi pembelajaran jarak jauh ini kita akan diskusi itu secara detail empat-empatnya ya. Jadi conditional sentence tipe 1 itu secara mendasar adalah mungkin dipenuhi ya, mungkin dipenuhi. Kemudian yang tipe 2 itu pengandaian yang diandai-andaikan atau yang diingin-inginkan itu, atau yang diharap-harapkan itu tidak atau hampir tidak mungkin dipenuhi. Sedangkan yang tipe 3 itu tidak mungkin dipenuhi, unreal ya. Unreal artinya tidak mungkin dipenuhi, atau sesuatu yang diandai-andaikan itu harusnya terjadi di masa lalu. Jadi unreal, sekarang tidak mungkin terpenuhi masa yang akan datang ya. Sedangkan tipe zero conditional sentence itu selalu terwujud. Kenapa kok selalu terwujud? Karena merupakan scientific fakta atau scientific facts, kebenaran ilmiah anak-anakku. Seperti apa lengkapnya? Kita akan diskusi lebih lanjut. Nah, mulai dari first conditional sentence. Conditional sentence yang digunakan ketika, maksudnya conditional sentence tipe 1 ini digunakan ketika result atau konsekuen, hasil atau kondisi atau syaratnya memiliki kemungkinan terwujud seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi kemungkinan terwujud di masa yang akan datang karena kondisinya realistik untuk dipenuhi. Ya, ada artinya syarat untuk terpenuhinya kenyataan di masa yang akan datang itu akan itu realistik lah untuk dipenuhi ya. Jadi ada rumus di sini, ada if plus simple present, koma, plus will, plus bare infinitive. Jadi if clause ditambahi sub clause-nya tadi. Atau bisa kita balik ya. Jadi sub clause-nya dulu ya, atau apa, will-nya ditaruh di depan, kemudian baru if clause-nya di belakang, seperti yang di ini ya. Jadi if clause-nya ditaruh di belakang, baru yang result-nya ditaruh di depan, result serta konsekuensinya ditaruh di depan, boleh ya. Jadi if plus simple present, kalimat simple present maksudnya ya, kemudian plus will plus bare infinitive atau imperatif ya. Ya. Kemudian bagaimana dalam contoh kalimat dan strukturnya?
Perhatikan, first conditional sentence. If I see Andrew at the meeting, I will give him your message. Jika saya melihat Andre atau bertemu dengan Andre di rapat, saya akan menyampaikan pesan kamu. Nah, di sini si yang saya garis bawahi itu termasuk simple present atau present simple. Kemudian I will di situ kita memang singkat jadi ALL gitu ya. Bacanya I will ya, atau kalau ingin disingkat juga bacaannya jadi I'll ya. I'll give him your message. Jadi I will give itu future simple. Ya, artinya will di situ berfungsi sebagai ini ya. Will itu berfungsi sebagai future-nya, give itu sebagai give him your message itu berfungsi sebagai simple-nya, simple tense-nya. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, ini dalam contoh kalimat ada conditional sentence tipe 1 ya. Saya buat positif, negatif, dan interrogatif. If I have free time, I will go swimming. Jika saya ada waktu luang, saya akan pergi berenang. Nah, kemungkinan terjadi karena kondisinya juga tipe 1 ya. If the bell rings, I will go home. Jika belnya berbunyi, saya akan pulang. Ya. Kemudian ada negatif, if you don't finish your homework, your teacher will be angry. Jika kamu tidak menyelesaikan pekerjaan rumahmu, gurumu akan marah. Pasti marah karena tidak selesai PR-nya. Ya. Nah, dan seterusnya ada interrogatif. If they invite you, you will come. Will you come? Ya. If they invite you, jika mereka mengundang kamu, will you come? Nah, will you come tersebut kita sebut dengan pengandaiannya ya, tipe 1. Jika mereka mengundangmu, akankah kamu datang? Seperti itu. Nanti ini akan saya jelaskan secara detail lagi karena nanti ini ada hubungannya dengan subjunctif ya. Jadi pahami dulu if clause ini, kemudian conditional sentence, baru nanti kita ke materi subjunctif karena setelah ini satu paket ya, ada if clause, ada conditional sentence, dan ada subjunctif nantinya ya. Nah, sekarang ke conditional sentence yang tipe kedua. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa conditional sentence yang digunakan di sini di tipe kedua ini memiliki atau hanya sedikit kemungkinan untuk terwujud karena kondisinya tidak mungkin dipenuhi di masa sekarang. Jadi present unreal situation atau conditional sentence adalah conditionnya sulit untuk dipenuhi di masa depan. Likely to happen. Susah untuk dipenuhi. Jadi kalau tadi tipe 1 itu setelah if itu simple present, sekarang karena ini tipe kedua, maka setelah if itu kita tambahin kita ubah menjadi simple past tense. Nah, result-nya itu bisa kalau tadi awalnya menggunakan will, sekarang kita menggunakan would, could, dan might. Pilih salah satu ya. Plus bare infinitive verb 1 ya. Nanti verb 1 setelah itu. Atau dibalik seperti penjelasan saya tadi. Next. Nah, ini dalam contoh kalimatnya dan penjelasan. If my parents were alive, they would be very proud of me now. Jika orang tua saya masih hidup, they would be very proud of me now. Nah, jadi note catatannya di sini, to talk about a present situation, untuk menceritakan atau menjelaskan situasi present hari ini atau sekarang, which is impossible, yang tidak mungkin. Ya, situasinya tidak mungkin karena situasinya tidak bisa terpenuhi karena apa? Orang tuanya sudah tidak ada di dunia, sudah meninggal ya. Jadi bunyinya jika orang tua saya masih hidup, mereka akan bangga pada saya ya, seperti itu. Kemudian ada yang kedua itu if she change her job, she would be much happier. Jika dia ganti pekerjaan atau bekerja cari pekerjaan lain ya, maksudnya she would be much happier, dia akan lebih bahagia. Tapi kenyataannya dia masih tetap dengan pekerjaannya yang lama ya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh kalimatnya. Kalimat conditional sentence tipe 2 ya. If it rain, I will sleep all day. If it rain, I will sleep all day. Jika hujan, saya akan tidur sepanjang hari. Faktanya di kalimat di kotak yang ini ya, fakta ini. Faktanya, but I don't have much hope it will rain. Tapi saya tidak punya cukup keyakinan bahwa akan hujan. Panas kok mengharap hujan. Dia inginnya jika hujan saya akan tidur sepanjang hari. Tapi tidak mungkin ya. If Nisa studied hard, she would pass. Jika Nisa belajar keras, dia akan lulus. Buktinya sekarang ya tidak lulus. Kenapa?
karena Nisa tidak pernah belajar, mungkin seperti itu. Nisa tidak pernah belajar. Ya, ya, ya. But Nisa doesn't study hard, tapi Nisa kenyataannya tidak pernah belajar dan seterusnya ya. Kemudian ada negatif, ada juga interrogatif ya. Nanti ini saya jelaskan di detail di pertemuan tatap muka. Tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan sistem yang sudah diterapkan ya, yang sudah dibuat aturannya. Kemudian yang ketiga, third conditional sentence. Conditional sentence tipe ketiga ini digunakan ketika tidak ada kemungkinan sama sekali untuk terwujud ya. Jadi intinya apa yang kamu harapkan hari ini atau yang akan datang itu harus terjadi di masa yang lalu ya. Kalau tadi simple present di tipe 1, simple past tense di tipe 2, kalau tipe 3 ini kita menggunakan setelah if-nya kita menggunakan past perfect tense ya. Setelah itu ada would, should, could, might, have plus past participle plus verb 3 juga ya. Jadi if clause-nya pakai verb 3, yang would, should, dan kalimat kedua juga menggunakan verb 3 juga. Atau bisa dibalik ya, seperti yang penjelasan yang awal. Nah, third conditional sentence, if she had worked harder, she will have passed her exam. Jadi had worked, had itu adalah adalah kata kerja bantu ya, atau penanda ya, kata penanda dari past perfect tense ya. Sedangkan work itu adalah verb 3. Di past perfect tense itu harus menggunakan verb 3 ya. Boleh beraturan, boleh tidak beraturan. Nah, kemudian she will have passed her exam. Will di situ tetap ditulis lagi ada will. Kemudian perfect infinitive. Nah, have pass itu perfect juga ya. Semuanya sama-sama perfect. Nah, kemudian ada contoh kalimat yang sudah saya siapkan seperti yang tadi yang sebelumnya. If you had remember to invite me, I will have attend your party. Jika kamu mengundang saya, jika kamu ingat mengundang saya akan hadir di pestamu. Faktanya, kamu tidak diingat, jadi kamu tidak diundang dan pestanya sudah selesai. Ya, harusnya kemarin diingat, sebelum pestanya itu diingat, dan kamu kemarin juga diundang karena sekarang pestanya sudah selesai. Ya, jadi faktanya itu kamu tidak diingat, kamu tidak diundang. Seharusnya kamu kemarin diingat dan diundang. Seperti itu ya. Dan ada kalimat negatif. Di situ, if the waiters had been carefully, she wouldn't have broken many plates. Jika pelayan itu hati-hati, dia tidak akan memecahkan banyak piring. But the waiters was not careful. Tapi pelayannya tidak hati-hati. Akhirnya piringnya banyak yang pecah. Ya. Jadi apa yang kamu harapkan itu harusnya terjadi di masa yang lalu. Jadi intinya tidak mungkin terjadi di masa sekarang karena piringnya sudah terlanjur pecah dan seterusnya ya. Ada if he had asked you for forgiveness, will you have forgive him? Jika dia minta maaf padamu, apakah kamu memaafkannya? But he didn't ask you to forgiveness. Tapi dia tidak minta maaf kok. Ya, tidak minta maaf. Harusnya dia minta maaf kemarin dong, kan gitu ya. Next. Zero conditional sentence. Zero conditional sentence, ini yang saya jelaskan di awal atau tipe 0 ya. Jarang dibahas tapi harus kita bahas bersama-sama. Conditional sentence ini digunakan ketika result atau konsekuen atau hasilnya dari kondisi atau syarat selalu terwujud karena merupakan scientific facts, kebenaran ilmiah, atau general truth, kebenaran umum yang merupakan habitual activity. Nah, ini lebih identik kepada simple present tense ya. Nah, fungsi utama dari simple present tense itu ada scientific fact, kebenaran ilmiah, ada general truth sama habitual action ya. Nah, bagian dependent clause ya, bagian dependent clause atau if clause-nya itu dapat diawali oleh kata if atau juga bisa kita ganti dengan when ya. Jadi kalau dalam rumus itu if atau when plus condition plus result-nya. Jadi kalau dalam satu rumus itu if bisa pakai if, bisa pakai when plus simple present ya. Atau dibalik simple present dulu baru if-nya dulu atau when-nya ya. Nah, ini nih. If I stay out late, I will take a taxi home. Jika saya terlambat pulang, saya akan naik taksi ke rumah. Itu menjadi kebiasaan saya. Kalau sudah terlambat pulang,
stay out late artinya sudah kemalaman ya, kemalaman di kantor atau di tempat kerja, maka dia akan naik taksi. Itu jadi kebiasaan sehari-hari. Nah, stay itu present simple, take itu juga present simple atau simple present tense ya. Ya sama, dua kalimat itu sama-sama simple present. Atau bisa kita menggunakan when. When I stay out late. Ya, out late ya. I always take a taxi home. Ya, pakai when boleh ya. Kemudian we can also use the past simple in the two clauses. Bisa menggunakan masa lalu, masa lampau, past simple ya. Dua-duanya menggunakan past simple. Kalau satunya past simple atau past tense, maka kalimat kedua juga past tense. If I stayed out late, I always go a taxi home. I always go a taxi home. Jadi nanti always itu juga nanti bisa dibentuk lampau menggunakan used to ya. Cuma nanti itu pelajaran tersendiri ya. Jadi if I stay out late, I always got a taxi home gitu ya. Nah, ini kita buat simple di dalam kotak ya. If clause plus main clause-nya. If clause-nya simple present, main clause-nya juga simple present. If my grandmother comes over, we usually go to the park. Jika nenekku datang, kami biasanya pergi ke taman. Itu menjadi kebiasaan sehari-hari atau kebiasaan pada waktu tertentu. Nek mbak teko ya nang taman gitu ya. If you are 7 years old or older, you are allowed to have an ID card. Jika kamu berumur 17 tahun, kamu boleh mempunyai KTP. This is the fact, itu kenyataan. In Indonesia, it is the fact. If you are 7 years old or older, you are allowed to have an ID card in Indonesia ya. Itu menjadi kenyataan. Ya. Then number three, if you don't water the flowers, they die. Jika kamu tidak mengairi bunganya, bunga tersebut pasti mati. That is the scientific, itu bukti ilmiah. Jika tidak disiram, mereka akan mati. Seperti itu ya. Nah, itu adalah dari zero conditional sentence. Nah, itulah anak-anakku materi kita kali ini. Semoga bermanfaat materi sederhana ini. Nanti kita akan bertemu di tatap muka. Sebelum kita akhiri materi pembelajaran jarak jauh ini, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you very much. See you next meeting in our beloved school, in our lovely school. We will meet each other. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.